Pemirsa, pemerintah berencana menaikkan harga BBM dalam waktu dekat dan kita akan berbincang dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil terkait rencana tersebut. Ya, kita sudah terhubung dengan Abraham Silaban yang akan membantu perbincangan bersama dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang saat ini berada di Menteng, Jakarta Pusat. Silakan, Abraham. Ya, di akhir pekan seperti ini, saya kembali mengusik salah satu menteri yang tergabung dalam kabinet kerja di momen yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Saya harus hadir di kediaman Menko Perekonomian Pak Sofyan Djalil yang sudah mau menerima kami sebagai tamu untuk hadir di Duku Patra di rumah ini. Terima kasih Pak Menteri. Apa kabar Pak Menteri? Baik sekali, Abraham. Ya, Pak Menteri, tentu banyak sekali yang bisa diperbincangkan sore hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Intinya adalah kapan tepatnya pemerintah akan menaikkan harga BBM, karena di khusus yang berkembang bahwa sepulangnya Pak Presiden dari forum G20 adalah momentum untuk membawa oleh-oleh berupa pengumuman kenaikan BBM nanti. Intinya ini kan permasalahan bangsa yang sudah lama sekali. Kita lihat di gambar besar bahwa selama ini kita membakar besar sekali subsidi BBM yang tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran, lebih banyak eksesnya daripada manfaat yang diterima oleh masyarakat. Untuk diketahui, jumlah subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir ini hampir sekitar 800 triliun. Ya. Sedangkan biaya kesehatan pada saat yang sama, periode yang sama cuma 200 triliun. Akibatnya misalnya 52% irigasi kita rusak saat ini. Karena apa? Karena uangnya lebih banyak digunakan untuk subsidi BBM. Kemudian jalan-jalan kita misalnya yang sudah teraspal atau yang kualitasnya begitu buruk, begitu banyak ya, sehingga itu juga salah satu sebabnya. Tapi di pihak yang lain kalau kita lihat siapa yang menikmati subsidi BBM itu, kita akui masyarakat menerima, tapi 78% subsidi itu dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Mereka-mereka yang mampu, yang memiliki kendaraan gitu. Mereka yang memiliki kendaraan, mereka yang kemudian mengkonsumsi BBM itu untuk yang apa, dan kemudian penyeludupan. Untuk diketahui misalnya sekarang nelayan kita sangat sulit mendapatkan BBM subsidi, tapi di pihak yang lain 11 triliun. Kalau kita lihat alokasi subsidi yang diberikan di sektor kelautan, itu yang dinikmati adalah barangkali kapal-kapal asing, penyeludup. Gitu ya. Kenapa begitu subsidi, begitu BBM itu sampai di pelabuhan atau di ini, itu lebih diprioritaskan ya oleh para penyeludup itu misalnya daripada masyarakat. Kalau kita bicara nelayan, mereka sebenarnya yang penting ada dan tersedianya BBM, bukan pada harganya. Dari perencanaan yang Anda jelaskan sepertinya cukup matang begitu Pak Menteri. Sudahkah ada waktu? Apakah dalam berapa jam lagi ketika Pak Presiden nanti mendarat di tanah air, atau mungkin dalam berapa hari ke depan akan segera diumumkan kenaikan BBM ini? Kapan tepatnya waktu? Kalau tepat waktunya tentu saja akan diumumkan, ya kan. Tentu tidak akan waktu Pak Presiden pulang dari Australia nanti malam misalnya. Tetapi tentu akan diumumkan begitu waktu yang tepat gitu. Tapi dalam waktu yang tidak lama. Baik, dalam rentang besarannya masihkah dalam kisaran 2.000-3.000, mengingat bahwa lesunya pasar dunia saat ini membuat nilai dari minyak dunia yang turun 80 US dollar per barel, sedangkan dalam APBN kita asumsinya adalah 105 dolar per barel gitu. Ya, masalahnya adalah ini harga minyak dunia itu seperti ini ya. Nah, dari tahun 2009 minyak dunia itu pernah turun sampai dengan 60-65 US dollar per barrel. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat melonjak kembali menjadi 110 bahkan 130-120 US dollar per barrel gitu ya. Jadi kondisi yang seperti ini harus kita antisipasi. Saat ini memang turun, tetapi minggu depan bagaimana? Gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita menyehatkan ekonomi kita supaya subsidi yang tadi tidak mencapai sasaran, lebih kepada konsumtif, kita bisa arahkan kepada yang produktif. Kita bisa perbaiki misalnya irigasi yang 7 juta hektar, sekarang 52% rusak. Untuk memperbaiki 7 juta hektar irigasi, 52% yang rusak itu perlu dana sekitar 50 triliun. Tapi kalau misalnya subsidi BBM kita
tetap seperti yang ada sekarang, maka itu tidak akan terperbaiki. Baik. Kemudian, Namun kondisi pasar dunia apakah kemudian membuat pemerintah saat ini dalam ratas, rapat terbatas, merekalkulasi kembali berapa besaran yang kemungkinan akan dinaikkan? ada tuh, itu akan dipertimbangkan semua berapa ini, tapi kemudian juga Anda harus lihat, jangan lihat titik spot hari ini. Ya. Titik spot hari ini yaitu $80 gitu ya. Kalau bisa naik besok bagaimana? Ya. Dan oleh sebab itu yang jadi masalah ini kan isu ini lebih banyak kemudian masalah menanggapi secara emosi. Ya, secara emosional. Oleh sebab itu, apabila kita menyelesaikan masalah ini dengan baik, begitu, kemudian mempertimbangkan tren harga minyak ke depan, maka kita tidak perlu berhadapan lagi dengan masalah yang sama 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan yang akan datang. Gitu. Baik, terkait dengan masalah emosional, bukan hanya dari partai yang berada di luar pemerintahan saja yang terlihat sepertinya sangat emosional dengan kondisi seperti ini. Dari partai pengusung pemerintah seperti PDIP juga nampaknya tidak begitu solid, Pak Menteri. Karena saya hanya jiplak dari pernyataan dari salah satu politisi dari PDIP yang menyatakan bahwa pemerintah nampak begitu tergesa-gesa dengan timing kenaikan BBM tanpa mengiringinya dengan kebijakan strategis memodernisasi kilang-kilang minyak kita, mengangkat lifting minyak kita, dan juga memberantas mafia migas yang wujudnya tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Justru salah satu masalah mafia migas adalah karena turunnya, karena rendahnya BBM. Kalau Anda tahu misalnya penyeludupan BBM itu terjadi, itu karena murahnya harga, selisih harga internasional di sini, harga domestik di sini. Ini justru yang menyemburkan harga mafia migas. Saya pikir ya kan, mungkin kita harus melihat secara lebih objektif gitu ya. Jangan-jangan yang teriak itu adalah bagian dari mafia migas, tapi saya tidak mengatakan itu ya kan. Tetapi yang jadi masalah adalah pernahkah kita bicara tentang 52% irigasi yang sebenarnya menjadi kebutuhan rakyat kecil, kebutuhan kita meningkatkan produksi pangan, bangsa supaya kita tidak lagi tergantung kepada impor harga pangan. Pernahkah terbicarakan tentang bahwa nelayan kita yang tidak bisa menangkap ikan lebih banyak karena tidak ada cold storage, karena tidak mampu kemudian membeli kapal yang lebih besar, dan ini semua bisa kita alokasikan untuk yang lebih produktif. Baik, di balik itu, mampukah kemudian pemerintah memahami masalah terkait dengan lifting minyak kita yang tidak mencapai kuota yang hanya 800.000 per barel per tahun begitu dibandingkan dengan 1,1 juta konsumsi kita dalam setiap harinya begitu? Betul. Justru itulah masalahnya yang kita hadapi. Gitu kan? Ini kan seperti chicken and egg dilema. Pemerintah ini baru di-sworn in, baru berkuasa, baru dilantik, baru kira-kira 1 bulan, ya kan? Itu masalah kita akan hadasi sekarang. Karena lihat misalnya apa tindakan dilakukan oleh Menteri Energi misalnya untuk menertibkan di kementeriannya. Kemudian bagaimana misalnya upaya-upaya untuk memperbaiki izin, sistem perizinan. Untuk diketahui selama ini banyak orang mengatakan di Indonesia lebih mudah cari minyak dalam tanah daripada cari izin. Ya, oleh sebab itu kita akan tertibkan semua, akan kita mudahkan. Presiden sudah mengatakan bahwa mulai awal tahun depan nanti perizinan cuma 1 atap. Presiden mengatakan kalau ada masalah telepon saya. Banyak sekali masalah selama ini tidak pernah dibikin keputusan. Akibatnya adalah misalnya saya baru menyelesaikan masalah, saya telepon Menteri Kehutanan, ya perusahaan minyak yang mengebor itu tidak mendapatkan keputusan dan tidak mendapatkan izin dari lingkungan hidup sekian bulan. Ya, akibatnya produksi minyak tidak bisa naikkan. Begitu saya kemudian diangkat menjadi menteri, kemudian saya telepon, dilaporkan tentang masalah tersebut, telepon Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup dalam kesempatan hari itu juga menyelesaikan masalah.